Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang konflik antara indigenous people dengan korporasi, yaitu konflik antar suku Dayak Modang Longwai dengan PT Subur Abadi Wanaagung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Donu Fitriani dengan NPM 2216071042. Perkenalkan nama saya Asabila Mesya Damarna dengan nomor NPM 2216071047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lulu Ayuning Pratiwi dengan NPM 2216071043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Daniel Arnando dengan nomor NPM 2216071029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wanda Aulia Arifin dengan nomor NPM 22160710444. Seperti yang kita ketahui, globalisasi semakin meningkat sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ingin membangun sebuah pabrik ataupun usaha-usaha seperti sawit, dan hal tersebut membutuhkan lahan. Nah, lahan yang diambil biasanya lahan dari tempat-tempat tertentu. Banyak sekali suku-suku yang berperang atau berkonflik dengan perusahaan karena hak yang mereka miliki diambil. Contohnya, konflik antara suku Modang Longwai dengan PT Subur Abadi Wanaagung. Pengertian indigeneis dan konflik. Pengertian masyarakat adat mulai dikenal dunia pada tahun 1950-an oleh sebuah organisasi di PBB bernama ILO, International Labour Organization, yang mengatakan isu indigenous peoples yang disebut sebagai istilah yang digunakan oleh ILO untuk menyebut sebuah identitas penduduk asli. Pengertian konflik menurut Webster 1966, istilah konflik di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi. Selain konfrontasi fisik itu sendiri, secara singkat, istilah konflik menjadi begitu meluas hingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal. Dean G. Pruitt, 2009. Jelaskan poin kedua, yaitu awal mula konflik. Suku Longwai merupakan pusat permukiman dari suku Dayak. Di dalam permukiman tersebut, terbentuk sebuah batas desa berdasarkan kesepakatan bersama. Batas desa diletakkan di kanan dan di kiri mudik sungai Klijau, masing-masing menuju ke darat sepanjang 7 km. PT Subur Abadi Wanaagung memasuki kawasan itu untuk mengambil bagian dari desa Longbentuk, 14.350 hektar, oleh SK Bupati Kutai Timur. Masyarakat Desa Longbentuk melakukan sebuah resolusi bersama menolak adanya kebun sawit karena pergusuran oleh PT Subur Abadi Wanaagung, dan masyarakat meminta mereka untuk menghentikan aktivitasnya. Setelah penolakan tersebut, Ombudsman RI mengirim surat kepada Bupati Kutai Timur sebagai tindak lanjut surat pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perihal pengembalian tanah ulayat. Kepala Desa Longbentuk juga mengirim surat kepada pimpinan PT Subur Abadi Wanaagung tentang larangan kegiatan di atas lahan sengketa. Pertahankan hutan yang tersisa merupakan judul dari surat yang dikirimkan ke Dewan Kehutanan Nasional oleh masyarakat Desa Longbentuk. Pada tahun 2014, Benediktus Benglui melaporkan penyebaran oleh pihak PT Subur Abadi Wanaagung kepada Dinas Kehutanan Kutai Timur dan menghasilkan tindakan penahanan kayu oleh polisi karena PT Subur Abadi Wanaagung tidak memiliki dokumen.
Proses surat menyurat dan perusahaan tidak kunjung menemukan hasil akhir. Akhirnya masyarakat Desa Longbentuk melakukan aksi damai menuntut hak atas tanah yang digusur. Aksi damai menutup akses pengangkatan CPO dan buah sawit milik PT Subur Abadi Wana Agung. Jadi, konflik utama yang terjadi antara suku Dayak dengan PT Subur Abadi Wana Agung atau PT Sawah ini yaitu setelah kejadian 13 tahun sejak aksi damai yang untuk mencari keadilan dan mempertahankan hutan yang mereka jaga, akhirnya suku Dayak melakukan pemortalan jalan menutup akses untuk PT Sawah. Awal demonstrasi ini atau penutupan akses jalan ini dilakukan karena jadi masyarakat meminta untuk perwakilan perusahaan bertemu dengan masyarakat atau berkunjung ke kampung. Tetapi perusahaan tidak mau menanggapi hal tersebut dan bahkan tidak datang. Akhirnya masyarakat beramai-ramai melakukan aksi pemortalan jalan yang dikhususkan untuk PT Sawah. Nah, dalam proses demo ini sebagai aksi damai, salah satu tokoh desa yang bernama Benedictus mengatakan bahwa mereka telah memberikan surat pemberitahuan kepada polisi. Bahkan mereka mendapat surat panggilan dan mendapat pendampingan dari aparat keamanan ketika aksi ini berlangsung. Namun dalam perjalanan mereka dihalangi oleh mobil-mobil polisi yang ternyata mengatakan bahwa pendamping mereka tersebut tidak memiliki surat yang sah atau tidak memiliki surat tugas. Nah, selain berkoordinasi dengan Kapolres atau polisi, mereka juga menyampaikan bahwa dalam melakukan tuntutan perjuangan ini, mereka akan melakukan tindakannya dengan baik, tidak anarkis, dan tidak memiliki kekerasan. Tidak hanya itu, mereka juga mengirim surat kepada Presiden Indonesia saat ini yaitu Presiden Joko Widodo dengan beberapa harapan, yaitu yang pertama, meminta Presiden untuk memenuhi hak masyarakat yang ada, yaitu hal yang diwariskan dan diperjuangkan oleh nyawa nenek moyang mereka yang telah berabad-abad tinggal di wilayah itu. Namun semuanya itu dirampas begitu saja. Lalu di tahun 2015, masyarakat adat pertama kali melakukan aksi damai menuntut hak atas tanah yang digusur di depan kantor PT Sawah. Beberapa perwakilan dari suku adat tersebut mendatangi perusahaan tersebut. Namun bukannya berbicara dengan pihak perusahaan, mereka hanya berbicara dengan polisi. Nah, sayangnya polisi di sini bukan berperan sebagai penengah antara suku Dayak dengan PT Sawah ini, melainkan polisi tersebut berada di pihak perusahaan ini. Jadi mereka bahkan menawarkan beberapa hal atau opini untuk suku Dayak, seakan-akan mereka pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, beberapa waktu setelah pertemuan ini terbitlah SK Bupati yang semakin mengecilkan wilayah Longbentuk menjadi hanya 9.000 hektare dan menghilangkan luas sebanyak 4.000 dari wilayah desa Longbentuk. Masyarakat adat Longbentuk akhirnya melaporkan ini ke Ombudsman RI, Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga mereka juga melaporkan hal ini kepada Presiden Indonesia. Namun hasilnya sama saja, tidak ada tanggapan sama sekali dari mereka. Lalu pada tahun 2021, masyarakat kembali meminta perusahaan datang ke desa. Namun lagi-lagi perusahaan tidak mau datang. Perusahaan tidak mau datang sehingga memicu aksi demonstrasi pemortalan pada tanggal 30 Januari yang berujung pada laporan polisi. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batu bara dan kelapa sawit yang berbunyi bahwasannya setiap angkutan batu bara dan hasil perusahaan perkebunan kelapa sawit dilarang melewati jalan umum. Jadi, siapa yang menyalahi aturan sebenarnya? Masyarakat
atau perusahaan. Jika ia masyarakat, mengapa giliran masyarakat melapor belum tentu diterima laporan tersebut? Komentar dari Margaret, yaitu Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Ia berkata demikian karena adanya penangkapan perwakilan dari masyarakat adat dikarenakan adanya penutupan akses jalan ini. Nah, setelah itu, berbeda dari penjelasan masyarakat PT Sawa, masyarakat adat, berbeda dengan penjelasan masyarakat adat, PT Sawa mengatakan bahwasannya permasalahan ini tuh berawal atau muncul pada tahun 2015 ketika terjadi perubahan batas desa yang mengakibatkan sebagian wilayah desa Longpejeng menjadi wilayah desa Longbentuk. Nah, perubahan ini menyebabkan kepala adat suku Longbentuk menuntut PT Sawa membayar denda adat sebesar 15 miliar. Lalu, PT Sawa juga telah menawarkan kerja sama kemitraan bagi masyarakat desa Longbentuk seperti percetakan persawahan, lalu ada tanaman jagung, tanaman kelapa sawit, ternak sapi, dan lain sebagainya. Namun, tawaran tersebut tidak diterima oleh kepala adat suku Dayak Longbentuk. Padahal, mayoritas masyarakat desa Longbentuk itu sudah menerima solusi ini dengan baik. Jadi mereka kebanyakan dari mereka menerima, namun kepala desanya tidak menerima. Menanggapi konflik lahan dan pengusutan kasus hukum ini yang terjadi di Desa Longbentuk, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan urusan itu ke aparat penegak hukum. Nah, setelah kejadian tersebut muncul, maka muncullah kembali masalah. Selain masalah adanya demonstrasi, lalu tidak datangnya perusahaan itu, muncul kembali masalah yang datang kepada suku Dayak Longbatuk ini, yaitu adanya pelaporan kasus dugaan pidana merintangi jalan umum. Bahwasannya polisi sudah meminta keterangan 24 orang, mulai dari masyarakat yang memportal jalan, lalu masyarakat yang mengaku korban, dan pemerintahan hingga ahli pidana. Nah, Abdul Rauf menjelaskan bahwa polisi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasannya pada tanggal 30 Januari seluruh akses yang kendaraan tidak boleh melintas akibat adanya pemortalan ini. Lalu setelah diprotes itu, dikatakanlah bahwa larangan tersebut hanya transportasi yang berkaitan dengan PT Sawa. Jadi, dalam kata lain, penangkapan ini dilakukan oleh kepolisian karena adanya laporan bahwasannya pemortalan itu dilakukan untuk semua masyarakat atau untuk wilayah umum. Padahal pemortalan itu dilakukan hanya dikhususkan untuk transportasi atau aktivitas yang berkaitan dengan PT Sawa. Di sini saya akan menjelaskan penyebab konflik tersebut. Masyarakat sekitar yang merasa dirugikan akibat adanya penutupan akses jalan umum karena ingin dijadikan lahan kelapa sawit. Dan bukan jalan perusahaan, karena mereka tidak punya jalan sendiri, tetapi jalan umum desa yang diportal. Mereka pakai jalan desa tersebut untuk lewat aktivitas sawitnya, jadi masyarakat di sana mengeluh karena jalannya jadi rusak. Namun ketika dilakukan penyelidikan, ternyata tidak ada bukti bahwa jalan itu rusak. Akibatnya, 3 tokoh adat Modanglong Wai di Desa Longbentuk dijemput paksa oleh polisi usai kejadian pemortalan jalan desa untuk memutus aktivitas perusahaan sawit. Tahun 2008 konflik dimulai. Seorang warga kampung yang sedang memancing menemukan traktor sedang merusak hutan di wilayah Longbentuk. Mereka mengirimkan surat untuk dihentikan kegiatannya, tapi surat tersebut tidak ditanggapi oleh perusahaan. Sungai-sungai dirusak untuk dibuat kanal dan ditanami sawit di sampingnya. Dan pohon yang berusia ratusan tahun yang menjadi tempat bergantung hidup masyarakat adat ditebang. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik.
Pada tahun 2015, sekitar 286 warga Longbentuk melakukan aksi damai di kantor PT Sawah untuk menuntut hak atas tanah yang telah digusur. Aksi damai melibatkan ratusan warga berupa penutupan jalan desa bagi akses mobilisasi pengangkutan CPO dan kelapa sawit milik PT Sawah yang digelar pada 30 Januari sampai 10 Februari 2021. Aksi damai pembatasan akses jalan bagi kendaraan PT Sawah ini berbuntut pada penangkapan secara paksa dua tokoh adat Longbentuk, yaitu Daud Luwing dan Benedictus Bengluih, serta Eli Salson dari Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Dan pada akhirnya, kasus ini berakhir dengan ditangkapnya beberapa tokoh dari perwakilan masyarakat adat karena adanya pelaporan bahwa pemortalan akses jalan mengganggu masyarakat umum. Meskipun sebenarnya hal tersebut dilakukan hanya untuk akses bagi PT Sawah saja. Bahkan, laporan dari masyarakat adat untuk mempertahankan hutan serta harta kekayaan alam yang dijaga dan diwariskan oleh nenek moyang mereka tidak digubris, meskipun mereka sudah melaporkan dan juga memohon kepada pemerintah. Pada akhirnya, mereka tetap kalah, dan PT Sawah tetap berjalan sementara tokoh dari masyarakat suku Dayak ditangkap oleh kepolisian. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian konflik. Yang keenam, kesimpulan. Kasus ini merupakan kasus yang terjadi antara masyarakat suku Dayak dengan perusahaan korporasi yaitu PT Sawah yang menggunakan akses jalan menuju lahan yang mereka tuju. Sementara jalan tersebut seiring waktu mengalami kerusakan menurut masyarakat sekitar, sehingga terjadilah sebuah demonstrasi dan pemrotesan serta bentuk kemarahan masyarakat dengan cara menutup portal akses jalan desa untuk PT Sawah. Tidak hanya itu, masyarakat juga kerap melihat bagaimana perusahaan tersebut merusak hutan yang telah mereka jaga dan diwariskan oleh nenek moyang mereka, sehingga menimbulkan amarah dan membuat warga desa melaporkan peristiwa tersebut. Meskipun laporan tersebut tidak mendapatkan respon baik, mereka tetap memperjuangkan tanah alam yang mereka punya dan memperjuangkan hak yang ada. Meskipun pada akhirnya mereka yang ditangkap oleh pihak kepolisian dengan kasus dugaan pidana merintangi jalan umum.